Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Haji Hasan Hukum Perempuan yang saya hormati, marilah kita awali pada pagi hari ini dengan membaca surat Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya masukan saya sampaikan mengenai dengan kemudian Ustaz Wahab kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah bahwa kita pada saat ini masih menerima anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bertemu dalam acara ngaji pasan yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Cabang Rembang beserta tim penggerak PKK Kabupaten Rembang. Selawat serta salam selalu kita lantunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh harapan kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Ibu dan sahabat yang kami hormati, marilah ngaji pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang sedikit kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu dan sahabat, maaf kami akan membuka masker saya. Materi hari yang ke-8. Berarti puasanya kita sudah 10 atau 11 hari? 10 hari, alhamdulillah. 10 hari, sepertiga. Seandainya boleh nambah, itu 3 bulan berturut-turut. Kuat Ibu? Insya Allah. 1 bulan cukup yang wajib. Kemudian nanti kalau masih kurangan, masih dipersilahkan puasa lagi 6 hari setelah Idul Fitri. Karena pada tanggal 1 Syawal, seandainya panjenengan memaksa untuk puasa, tidak pahala yang didapat, justru malah berdosa. Karena puasa pada tanggal 1 Syawal hukumnya haram. 10 Dzulhijjah yaitu Idul Adha hukumnya juga haram. Pada hari ini sebetulnya judulnya menarik, yaitu kewajiban istri. Jangan takut menjadi istri dengan momok kewajibannya yang seabrek. Karena dengan melakukan kewajiban-kewajiban itu dengan penuh keikhlasan, pintu surga ditutup. Apa dibuka? Dibuka. Yeah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ngendikan,
bahwa pengisi neraka adalah kebanyakan mayoritas kaum perempuan. Kita jadi sedih rasanya. Itu tidak lain adalah untuk memacu kita, memberikan motivasi kepada kita untuk tidak masuk neraka. Oleh karena itu kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat di dalam beramal soleh sebagai perempuan. Apalagi ini masih hangat-hangatnya Ibu Hari Kartini ya, kelahiran ibu kita Kartini. Ternyata ada sesuatu yang ditutupi oleh Belanda pada waktu itu. Ada sejarah yang ditutupi. Setelah terbuka banyak buku-buku penelitian, ternyata Ibu Kartini itu adalah wanita yang berjilbab. Kemudian beliau di usia 13 tahun sudah berani matur kepada kiainya untuk memberikan pelajaran tafsir Al-Quran, yang pada waktu itu beliau baru menerima pelajaran tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian beliau memberikan usul, mengajukan usul kepada Kiai Soleh Darat yang ada di Semarang untuk kerso membuat kitab tafsir yang berbahasa Jawa. Pada waktu itu untuk mengelabui Belanda penjajah yang tidak boleh menafsirkan Al-Quran, maka direkayasa tulisannya Arab tapi berbahasa Jawa yang biasa disebut dengan pegon. Alhamdulillah berhasil. Kiai Soleh Darat menyusun kitab tafsir tersebut, kemudian dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini ketika beliau menikah dengan Bupati Rembang. Jadi sebetulnya Rembang itu juga punya sejarah. Kalau digali, wanita dari Mayong akhirnya melanjutkan kehidupannya di Rembang, kemudian mendirikan sekolah Kartini yang sampai sekarang gedungnya masih dan terawat, digunakan, dimanfaatkan untuk sekolah yang namanya sekolah SMA Kartini. Marilah ibu dan sahabat, kita mempersiapkan diri menjadi Kartini-Kartini milenial. Lebih berat atau lebih ringan ibu-ibu? Sebetulnya lebih ringan karena fasilitas tercukupi. Cuma memang ibu-ibu itu senang instan. Ya Bu ya. Senang instan, tidak kerso bersulit-sulit. Yeah. Ibu-ibu, kepada materi, orang Jawa bilang kewajiban istri itu 3 pokok, yaitu yang sudah sangat populer di telinga kita, bahasa Jawa, maca, masak, mana. Mana, maca, masak. Hanya seputar itu saja. Tetapi sebetulnya kalau dijabarkan luar biasa. Mana itu seorang ibu berkewajiban dan harus siap untuk menjadi ibu, karena harus melahirkan generasi penerus. Itu artinya ibu tidak boleh menolak sebagai kodratnya. Wanita untuk mana, ini bahasanya memang mana begitu ya Bu ya, diperhalus terus apa itu? Melahirkan. Ibu yang melahirkan
dibutuhkan kesiapan mental. Ibu yang melahirkan dipersiapkan jasmaninya. Maka di Indonesia sekarang ini dilarang pernikahan dini untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Di antara ibu-ibu yang ada yang menjadi PLKB, ibu-ibu. Ada. Ini tugas panjenengan. Meskipun ibu bukan petugas PLKB, tetapi sebagai kader Fatayat, sebagai kader PKK harus memberikan penjelasan kepada sekitar, kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Di dalam koran-koran disebutkan bahwa saat pandemi ini banyak terjadi, data yang ada ya itu tentang DO. Anak sekolah banyak yang drop out. Kemudian karena drop out, kemudian banyak yang nikah di daerah-daerah itu, daripada tidak sekolah ada lamaran diterima. Akhirnya terjadilah pernikahan dini. Padahal ibu-ibu untuk menikah disiapkan mental yang kuat bagi seorang calon ibu. Karena di dalam mengarungi rumah tangga di awal-awal itu senyum-senyum saja. Belum ada badai, kerikil, macam-macam. Karena masih banyak yang memperhatikan nganten anyar, mertua masih perhatian penuh, keluarga masih perhatian penuh, ekonomi masih ditopang oleh keluarga, belum ada putra, rumah masih nebeng orang tua. Tetapi nanti kehidupan selanjutnya, maka dibutuhkan kondisi calon pengantin itu harus benar-benar sudah siap. Sekarang yang kita bicarakan adalah ibu siap untuk mana? Mana di sini tidak hanya sekedar melahirkan. Tugas berikutnya adalah asah, asih, asuh yang berkelanjutan. Mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang berkualitas. Kualitas imannya, berkualitas tubuh sehatannya, berkualitas keilmuannya, berkualitas kehidupannya. Ini seorang ibu mempersiapkan. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Maka dibutuhkan kesiapan mental yang kuat untuk mendidik putra-putrinya. Maka dengan berjalannya waktu, si ibu itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Belajar apa saja. Iqra itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita, membaca. Maka ibu dan sahabat, belajar itu sepanjang masa. Jangan sampai berhenti. Kalau sudah setua butati, apa yang dipelajari? Ya banyak. Belajar untuk menerima kenyataan. Kalau suaminya sudah sepuh, harus bagaimana? Menghadapi kenyataan, cucu-cucunya banyak, harus bagaimana? Karena persoalan itu tidak akan selesai sampai nanti idza jaa ajaluhum, sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah baru selesai.
Ada yang ngendikan wes pensiun lah enak. Siapa bilang? Tugasnya masih saja ada. Saya sudah pensiun, Bu Totok sudah pensiun, tapi ada aja tugas itu. Ada Mbak Fatayat datang, karena saya cinta pada Fatayat. Ya, insya Allah. Hari ini sebetulnya pimpinan cabang hari Jumat yang akan datang besok pagi ziarah ke ke makam Ibu Kartini. Kami semoyo nyun pangapunten karena saya sudah punya tanggung jawab di pendopo rumah wakil bupati. Saya tidak bisa mengelak karena sudah janji al-wa'du dainun. Kemarin saya tanya kepada jabat Fatayat, apakah saya terus yang ngisi? Iya Bude. Ya besok kalau tahun yang akan datang supaya tidak jenuh kok Bu Tati terus bisa dengan diselingi yang lain. Untuk sementara ini monggolah. Ibu-ibu dan sahabat, kembali kepada masalah putra. Putra itu orang Jawa beda dengan yang lain. Kalau orang bangsa-bangsa lain, apalagi di budaya barat, jika anak itu sudah dewasa dan menikah, maka lepaslah tanggung jawab orang tua. Orang tua datang ke rumah, anaknya saja harus minta izin. Tapi kalau di kita budaya Jawa, namanya anak ya sepanjang masa. Mbah itu tidak bisa terlepas perhatiannya kepada cucunya. Begini ini kalau menjelang hari raya sudah ngereng-ngereng. Putuku piro sing lanang, putuku piro sing cewek. Sudah lihat-lihat statusnya teman-teman, gambar-gambar dilihat. Belum lagi nanti pesen uang baru untuk cucunya. Itulah orang Jawa yang penuh perhatian. Kita syukuri, kita jadi orang Jawa. Kemudian maca, ibu-ibu, maca itu tidak harus ketika tampil keluar rumah. Kalau ada undangan mantenan, dipilih malam harinya sudah merencanakan bajunya yang mana, nanti modelnya kayak apa. Kita melihat yang punya kerja itu siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Lah ini ibu-ibu tolong panjenengan maca itu setiap hari, meskipun beda ketika keluar rumah dengan yang ketika di dalam rumah, tapi ngudi saliro itu tetap. Paling tidak mandi sore, mandi pagi, dan bersih-bersih ibu-ibu. Pasoryan, orang Jawa bilang. Pasoryan itu apa? Bedakan, pakai lipstik, tipis-tipis saja, enggak apa-apa. Yang penting bersih, tidak pucet, orang rewok-rewok, ya, tidak mecucu. Karena kita ini berdampingan dengan suami. Kewajiban kita merawat cinta, ibu-ibu. Karena cinta kalau tidak dirawat, naudzubillahi min dzalik, pesta pernikahannya luar biasa, tidak pandai merawat, akhirnya patah dari tengah jalan. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Kalau boleh saya matur, panjenengan maca itu tidak perlu berlebih-lebihan. Tapi yang pantas ukuran kita, rapi.
Kalau habis pesta, habis tindakan resepsi, tolong sampai di dalam jangan langsung lukar busono. Tapi nanti-nantilah, biar disawang suami kita. Kita macak kok malah untuk orang lain. Sampai dalam lukar busono, daster kumel dipakai. Masya Allah. Nantilah. Ya, kalau perhiasan memang kadang ada juga orang yang tidak kerasan memakai. Saya itu tipe yang tidak kerasan memakai. Jadi ya cincin sampai di rumah ya dilepas. Karena kesederhanaan itu perlu nggih ibu-ibu, tidak perlu over. Punya cincin 10 dipakai semua. Punya gelang 15, 7 dan 8 dipakai semua ya. Itu tidak perlu. Perhiasan itu sekedar hiasan karena wanita itu memang senang berhias karena untuk suami. Tolong itu ya ditekankan itu, kita maca untuk suami kita tercinta. Allah baik kok sepuh ae. Loh, bukan begitu. Karena maca untuk perempuan di rumah mendapat pahala, niate ditoto. Maca yang penting tidak berlebih-lebihan, yang wajar-wajar saja. Lanjutnya, maca ini bisa berkembang ibu-ibu. Maca itu yang sederhana tapi pantas dan disesuaikan dengan usia kita. Pantas tidak kita seperti ini? Maca di pasar dengan di mantenan sama tidak? Di kantor dengan di pesta sama tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu panjenengan harus bisa memilih dan memilah. Ukurannya adalah kepantasan, kepatutan. Saya punya teman karena besus itu orang Jawa bilang rapi ya, besus. Suatu ketika tidak memakai lipstik di rumah. Itu suaminya bilang bagaimana? Bu, wis ra kuat tuku lipstik. Coba panjenengan bayangkan. Ibu didhawuhi seperti itu oleh suaminya, itu menunjukkan bahwa suaminya penuh perhatian. Padahal orangnya sudah cantik seperti golekan. Hanya kurang sedikit macaknya itu, make up-nya kurang tebel, lipstiknya, itu suaminya bilang begitu. Memang masing-masing suami berbeda-beda, tapi pada umumnya suami adalah remen penggalie kalau istrinya rapi di rumah maupun keluar rumah. Termasuk diantaranya kalau tidak pintar maca, suami bisa berpaling. Nah, untuk menjaga supaya suami tidak berpaling, maka kita harus rapi. Berikutnya adalah masak. Ibu, masak itu untuk ukuran sekarang no problem. Tinggal tik 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 tik, masakan datang. Lah, ini masih relevan tidak ini? Masak. Ternyata masih. Kalau kita tidak pandai memasak, kita pandai mengatur menu. Paling tidak kan panjenengan yang mengatur. Untuk anak bagaimana, untuk bayi kita bagaimana, untuk suami kita bagaimana. Yang namanya sambel. Sambel itu saja sekarang macem-macem. Lah panjenengan belajar. Di HP banyak, di majalah banyak.
Nyun sewu, kalau panjenengan sangat sibuk karena wanita kaya, misalkan paling tidak menyeduh unjukan itu dari tangan kita sendiri. Ada sesuatu yang istimewa untuk suami. Masakan, misalkan yang masak orang belakang, mbak-mbak belakang, apa ibu-ibu yang di belakang. Tapi ada satu bikinan tangan panjenengan, itu akan menjadi nilai tambah bagi panjenengan sebagai istri yang gemati. Jangan menunggu suami ngersake unjukan. Tapi tangan kita sudah menyediakan unjukan. Saya yakin ibu dan sahabat apal betul kesukaan suami masing-masing. Ada yang kopi, kopinya manis. Ada yang kopinya pahit. Ada yang senang tehnya manis, yang hangat. Kalau dingin gak kerso, maka panjenengan harus bagaimana solusinya? Panjenengan punya gelas yang selalu hangat. Wonten ta Bu nggih? Iya. Itu adalah cara-cara kita untuk lados suami. Karena memang suami itu nyun sewu harus kita muliakan untuk mendapatkan kemuliaan kita sebagai istri. Kemuliaan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita pandai menghormati suami, insya Allah suami akan pandai menghormati kita sebagai istri. Pernah tidak ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada suaminya ketika ibu-ibu menerima nafkah batin? Tak tanya saya. Loh kok senyum? Ini termasuk kiat ibu-ibu. Kiat kita mempertahankan rumah tangga kita. Pernah tidak panjenengan matur thanks mas? Kan mesra itu. Nanti suaminya juga makasih ya yang. Itu hal-hal kecil ibu-ibu. Joko gujeng. Ya, so Mbak Yaya ini, Mbak Iya harus itu. Dan nyun sewu sampai tua pun ucapkan itu. Pernahkah ibu-ibu mentautkan tangan ketika sare? Begini? Sering? Jangan malah saling membelakangi. Membelakangi karena kondisional, karena misalkan punggungnya capek, misalkan harus izin. Mas, saya menghadap ke sana, parah enggak? Ya. Kok gucek? Iya. Tolonglah ibu. Begini nih sepanjang malam, insya Allah malaikat merahmati panjenengan. Cobalah. Bu wong salaman mawon pendak bodoh. Tolong ya. Kemudian ini tidur di lengan suami. Itu masa lalu, Bu. Tidak, ibu-ibu. Tidak harus masa lalu, sekarang pun monggo. Jagalah kemesraan itu sepanjang waktu, pertahankan. Panjenengan nanti bisa melihat, karena dalam Al-Quran juga ada itu fasiru fil ardi fanduru, tapi macam-macam. Lah kita ambil yang macam-macam, diantaranya adalah para tokoh idola panjenengan. Panjenengan bandingkan, oh yang ini dengan ini seperti itu, yang ini sama ini seperti ini, yang tokoh artis yang ini sampai tua dengan ini seperti ini, yang itu kok begitu. Nah,
Itu termasuk belajar. Belajar melihat kehidupan orang lain yang diterapkan untuk kita sendiri. Jangan kok terus begini, Allah jodohnya wis tekan semono. Ya memang semua qadha dan takdir Allah. Tapi qadha dan takdir Allah itu juga karena upaya manusia, ikhtiar kita untuk mempertahankan. Ada saling pengertian, ada saling cinta di antara kita. Cinta tok itu tidak menjamin ibu-ibu, tapi pengertian itulah yang sangat dibutuhkan. Ini Jawa loh ya. Tadi masih berkisar maca, mana dan masa. Sekarang kalau secara agama ada tambahan-tambahannya ibu-ibu. Tidak hanya sekedar 3M itu. Masih ada lagi fungsi istri adalah libasun. Libas itu pakaian. Artinya pakaian itu kan menutup aurat. Perempuan itu diharapkan masing-masing suami dan istri melengkapi sebagai pakaian. Artinya menutup kejelekan suami istri, masing-masing pasangan. Jangan sampai kita membuka aib suami kita. Diharapkan suami kita jangan sampai membuka aib istrinya. Jadi ewer. Bapak itu loh, ketoke gagahe ngono. Tapi loyal. Kan ndak etis itu, Masya Allah. Ketoke gagahe ngono. Uang bulannya cuma jauh dari gaji saya. Lah, ya Allah, ya Allah. Saya itu pernah dinasehati oleh pimpinan saya dan itu saya pegang. Beliau pejabat sampai akhirnya menjadi pejabat pengawas. Waktu itu hanya kepala sekolah. Mbak, jangan pernah bercerita membanggakan diri tentang pangkat jabatan dan besaran gaji. Jangan pernah bercerita dengan penuh kebanggaan. Mas, aku wis 4A. Mas, aku wis 4B. Sekarang gaji pokok saya sekian. Tidak perlu. Karena kebetulan suaminya ibu tadi wira swasta. Tidak ada gunanya. Jangan pernah membanggakan besaran gaji istri kepada suami. Karena apa? Kalau penuh kebanggaan itu seperti penghinaan kalau kebetulan suami di bawah ibu-ibu. Tapi kalau tanda syukur, monggo bahasanya harus ditoto. Alhamdulillah Mas, dek mau aku untuk SK kenaikan. Hanya begitu. Nanti suaminya tanya, sekarang sudah pangkat apa? Berlanjut, jangan datang-datang terus pamer SK-nya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Disyukuri saja. Yang kedua adalah sebagai ibu, sebagai guru. Guru di dalam rumah tangga. Tetapi tidak menggurui suami. Tapi kalau usul pendapat boleh. Harus ada sinkronisasi. Contoh kecil. Cat rumah. Akan hari raya. Suami usul warnanya oranye. Suami istri pinginnya hijau muda.
Tidak boleh dua-duanya pengeyelan. Harus ada solusi. Namanya rembukan baik-baik. Tidak boleh istri langsung ke toko membeli cat. Tidak boleh. Saya guru kok. Di rumah itu saya gurunya. Tidak bisa seperti itu. Harus ada rembukan. Ada interaktif antara suami dan istri. Bagaimana baiknya? Tapi kalau misalkan ada pengeyelan, suami ngeyel, maka pandai-pandainya istri memberikan masukan. Menurut saya kalau warna oranye itu kan rumahnya orang muda. Rodok kalem-kalem dikit lah Pak. Oh tolong ya, jangan dibiasakan manggil suami Pak, maaf. Aduh, ya Allah, untuk menjaga kemesraan ini jangan cepat berlalu. Panggil Kak Mas Bang. Ya, tolong Kak, garis miring Mas, garis miring Bang. Kalau sudah punya anak kadang berubah menjadi ya Pak E. Nanti suaminya manggil kita Nduk. Ya Allah. Itu mengurangi ya tergantung ya. Panggilan sayangnya Nduk, monggo panggil Nduk. Ayah saya itu sampai sepuh itu panggilannya tetap Mas. Karena apa? Ketika ibu saya melahirkan saya, punya putra, karena kebetulan saya anak kedua, anak mbarepnya meninggal kecil, kemudian saya seperti anak mbarep. Orang Jawa bilang mbarep urip. Itu langsung berubah ibu saya, manggilnya Bah. Bagaimana jawab abah saya waktu itu? Aku abahmu piye? Langsung stop, ibu saya langsung manggil Mas. Berikutnya ketika saya punya anak, ibu saya langsung berubah, manggilnya Mbah Kong. Aku mbahmu. Ya Allah. Nah ini terus kami tiru di lingkungan keluarga saya. Ya, di keluarga saya manggilnya dan menyebut nama panggilannya. Nggak tahu itu kenapa, ya sudah menjadi tradisi di keluarga saya. Mas Anies tuh manggilnya Dek Dia. Karena apa? Yaitu panggilan sayang. Tolong ibu-ibu berubah sekarang yang kadung manggil Bapak. Nanti kan terus nganeh-nganeh. Kok terus berubah? Baru ngaji pasaran kok saiki ngundange Mas asale Pak E. Monggo itu adalah kiat panjenengan bagaimana menjaga kemesraan. Bisa dengan senyuman, bisa dengan ucapan, dia dengan ngaturi unjukan. Tergantung ibu-ibu. Ini sekarang lados. Ketika sahur atau berbuka, lados itu melayani. Tolong ibu-ibu, meskipun suami itu mandiri, bisa kok ngambil nasi sendiri, bisa kok ngambil unjukan sendiri, tapi sekali-kali ibu mengambilkan. Sekali-kali mengambilkan. Syukur kalau setiap hari. Karena di tangan kita ini ada pahala. Siapa tahu pahala lewat tangan
kita. Dari dulu sampai sekarang saya selalu itu mengambilkan nasi. Jadi saya tahu ukurannya. Kita ambilkan. Saya karena berprinsip siapa tahu pahalanya lewat tangan kita. Dengan dia pernah panteng-pantengan benda. Oh no, taktik itu. Loh, suatu ketika butuh itu Bu. Panteng-pantengan itu tidak waktu muda saja. Bu Lilik sama Pak Totok panteng-pantengan. Kenapa aku mbok pentelengi? malah no, enggak begitu. Cara memandangnya kan beda. Bu Lilik sama Bu Totok ini ya. Kemesraan itu harus kita jaga. Masya Allah. Karena suami itu kan sebetulnya orang lain ya. Orang lain. Tapi halal. Karena pernikahan. Maka kita kewajiban istri untuk menjaga bagaimana rumah tangga itu harmonis. Berikutnya, ibu adalah sebagai pengatur rumah tangga, sebagai menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Menteri keuangan sekaligus menteri dalam negeri. Dalam negeri sekarang tekliwere, bahasa Jawa ini, rumah tangga itu yang bertanggung jawab adalah ibu. Tetapi kalau bapak berpartisipasi, alangkah indahnya. Jadi pembagian tugas itu sama-sama perso. Jangan sampai pepeh suaminya sregepe pol, istrinya jalan pagi. Alang kolak semuanya di rumah sudah beres. Tolong ibu, kewajiban panjenengan yang membereskan rumah tangga. Mulai dari pintu masuk sampai dapur di belakang itu adalah urusan ibu. Tetapi ketika bapak panjenengan, emas panjenengan, garwa panjenengan kok tanda petik sregepe ra karuan, itu keuntungan bagi panjenengan. Karena panjenengan diewangi. Sebetulnya itu adalah tugas ibu. Tetapi kalau cuci pakaian, belanja, itu sebetulnya menurut agama Islam tugasnya bapak. Cuci pakaian panjenengan seabrek-abrek. Seandainya panjenengan tidak nyuci, itu tidak salah, ibu. Tapi wong Jawa apian aten, tugas bapak panjenengan yang melakukan. Suami saya itu kersa umbah-umbah cuci pakaian ketika saya melahirkan dan hari pertama. Saya melahirkan hari pertama itu suami kersa nyuci dan wajib. Ternyata itu ada rahasianya. Rahasianya adalah supaya anaknya nanti takzim kepada ayahnya. Itu rahasianya di situ. Kan hari pertama kelahiran itu kan banyak kotoran ya. Nah, itu suami yang membersihkan. Termasuk juga membersihkan ari-ari. Itu tugasnya bapak.
Rahasianya juga seperti itu. Diharapkan calon anaknya ini kelak hormat kepada orang tua. Ayah punya kewibawaan. Itu rahasianya di situ. Berikutnya tidak kersa, artinya sudah ada yang mengerjakannya. Belanja ibu-ibu. Sebetulnya kebutuhan rumah tangga belanja setiap hari itu adalah kewajiban bapak. Bapak belanja. Kalau sekarang itu sangat jarang. Yang di pasar didominasi ibu-ibu. Dulu di daerah Sedan itu yang mendominasi belanja adalah bapak. Memang betul. Bapak saya mertua, Suwargi, itu juga belanja tiap hari ke pasar. Setelah putranya besar-besar, ya putra-putranya, laki-laki yang belanja. Ibu mertua saya tidak pernah tahu apa itu pasar. Karena kewajiban bapak. Kalau sekarang ibu-ibu rajin ke pasar, itu adalah tugas tambahan. Panjenengan niat, aku tak ning pasar, bismillah. Nek menawa iki dadi ganjaran. Karena itu tugas bapak. Menteri Dalam Negeri itu luar biasa. Pernah saya matur ke ibu-ibu sekalian, seandainya dengkul ini, lutut kita pasang speedometer, berapa kilo kita berjalan di dalam rumah? Nyapu, ngepel, noto kasur, peraduan kita tata, kemudian belum nyetrika masukkan ke almari, bongkar almari, dan seterusnya. Padahal itu sebetulnya tanggung jawab berdua. Tapi karena bapaknya harus memikul tanggung jawab di luar, mencari rezeki untuk memenuhi nafkah keluarga, maka ibulah yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Kemudian Menteri Keuangan, ibu-ibu, orang Jawa bilang dadiya daringan sing rapet, ojo dadi daringan bocor. Apa itu maksudnya daringan? Anak sekarang sudah tidak tahu daringan. Kosmos. Daringan itu adalah tempat menyimpan beras berbentuk seperti kendil. Dulu seperti itu. Kalau bocor itu berarti berasnya keluar. Nah, ini ibaratnya panjenengan sebagai Menteri Keuangan, pandai-pandailah berbelanja, membuat neraca, budgetnya berapa, uang masuk berapa, harus menyisihkan berapa. Ketika saya masih anak-anak, ada kenalan yang namanya Bu Kurdi, pegawai perhutani. Itu memiliki kiat dengan beberapa amplop. Jadi gaji dari suami dimasukkan beberapa amplop. Amplop sungguhan itu, saya waktu itu masih remaja. Ini ilmu untuk saya. Ini untuk harian, belanja harian. Ini untuk belanja bulanan. Ini untuk infak sedekah. Ini untuk tak terduga. Ada 4 amplop. Harian, bulanan, infak, tak terduga. Waktu itu kan belum tren memiliki rekening. Jadi ya
apa adanya dari suami, karena beliau ibu rumah tangga, langsung dimasukkan amplop. Bulanan, ini adalah untuk belanja yang tahan lama. Yang tahan lama, minyak, mie, bawang brambang, dan seterusnya. Kalau bawang brambang itu semingguan, minggu. Kemudian harian, itu sayur. Sayur itu tidak boleh berlama-lama di dalam kulkas. Kemudian yang ketiga, infak. 2,5% dari gaji dimasukkan untuk infak. Infak ini macam-macam, termasuk diinfakkan yatim piatu, termasuk yang minta-minta harian itu, kemudian termasuk sumbangan-sumbangan. Dulu itu memang banyak, sampai sekarang pun ada. Minta-minta tidak karena sumbangan, tidak karena sumbangan ansih, tetapi untuk merupakan mata pencaharian. Pirsa ibu-ibu, ibu-ibu muda didrop dengan mobil di daerah A, kemudian jalan sekeliling kota sambil membawa surat, katanya untuk ini pembangunan ini. Betul ibu-ibu, itu merendahkan martabat Islam. Membangun masjid kok sampai keluar daerah, membangun madrasah kok sampai mencari ke daerah kabupaten lain. Iya kalau betul. Wong stempel ya bisa buat, tanda tangan juga bisa buat. Itulah. Ya, pernah itu ada tamu seperti itu, baru berapa menit ada lagi rombongan lain. Serombongan tapi piantunnya lain. Redaksi suratnya sama. Kemudian disuruh duduk oleh Pak Hamid, diinterogasi. Kemudian disangoni itu saja, sudah ini untuk makan siang kamu. Jangan ditulis di situ. Ini nanti dikumpulkan terus bagaimana? Untuk makan siang kalian semua. Iya Pak. Nah, itu kan jelas untuk mencari nafkah. Mata pencariannya minta dengan model seperti itu. Nah, itu infak dikeluarkan dari amplop tersebut. Kemudian yang tak terduga, ada saudara meninggal, ada saudara wafat, sakit, atau ada kerusakan yang tiba-tiba. Misalkan alat rumah tangganya rusak, tidak bisa diperbaiki lagi, harus beli. Nah, pakai uang itu. Saya terus begini, Bu, kok jelimet amat, Bu? Loh, nggih Bu Tati, karena saya itu sumbernya hanya satu. Saya harus hati-hati. Wah, saya batin, inilah namanya ibu yang nastiti, gemi nastiti, hati-hati, tidak breweh. Karena ternyata dari dana itu sebagian ada yang untuk infak. Terus ada lagi ibu yang lain, kiatnya ditambah amplop 1, yaitu pendidikan anak. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Namanya Bu Suswati. Dia memberi pelajaran pada saya begini, Mbak, sok ben nek gede-gede putrane jenengan kuliah, semester 1 itu harus sudah persiapan uang untuk semester 2. Semester 2 harus sudah persiapan untuk semester 3. Nggih Bu.
setelah saya berumah tangga, semuanya itu adalah teori. Teori. Karena saya percaya rezeki itu min haitsu la yahtasib. Saya husnudzon kepada Allah karena Allah itu maha pemberi. Saya ndongone mok ngono tok, muga-muga pas butuh ada. Loh itu. Lho ndelala pas kepengin ini ada, pas kepengin ini ada, kepengin mulia ke anak ada, pas kepengin ngajak ke anak ada. Tetapi dalam rangka ikhtiar, ibu yang penuh teori itu perlu ditiru. Perlu ditiru ibu-ibu. Karena kita menteri keuangan. Jangan sampai kita itu ceroboh. Pas mendapatkan banyak, pengeluarannya banyak. Pas sedikit pengeluaran butuh banyak, kita gendang dapat. Maka perlu kita mengatur keuangan sebaik mungkin. Tetapi ibu-ibu, panjenengan jangan memiliki sifat gegem. Person gegem, ora iso aku ngaturin jenengan, ngampili panjenengan wis ning jero amplop dhewe-dhewe, Cik. Ini kebutuhan saya, ini kebutuhan ini sudah ndak bisa diutek-utek. Panjenengan itu bersikap kaku. Jangan seperti itu. Kalau ada saudara membutuhkan, ketika kita ada, kenapa tidak? Ilmu Jawa yang grojokan dadilah grojokan, sing kriwikan aja ngenteni diwenehi grojokan. Bagaimana itu? Grojokan ora usah ngenteni kriwikan nyuwun. Nanging sing kriwikan aja njalukan marang sing grojokan. Itu begini, seandainya kita dalam berkeluarga, adik-adik kita, kakak-kakak kita, rumah tangga sendiri-sendiri, itu ekonominya berbeda-beda. Ketika ada si A yang diparingi rezeki berlebihan, ini harus tahu kalau keluarga yang B kekurangan. Ini waktunya membayar SPP, ini waktunya kenaikan kelas, ini waktunya masuk sekolah jenjang yang lebih atas, butuh uang. Oh, saya tak ke sana memberi persen mumpung ini Ramadan tanpa menunggu si B datang. Si B, alhamdulillah kakak saya datang memberi rezeki. Alhamdulillah, ini nanti saya gunakan yang bermanfaat ini. Beres. Tapi kalau yang tidak punya ini ngeresulok, sering datang ke rumah kakaknya, beras kunta Eka. Besoknya datang lagi, anak saya sakit Eka. Berikutnya lagi, ini wayahe bayar SPP kudu lunas. Kakaknya bagaimana ibu-ibu? Risih. Bolak-balik kok awakmu. Ikhtiar nyambut gawe, aja nggantungke dulur. Pepeh dulure ABCD cukup. Nah, akhirnya seperti itu mengakibatkan ketidakikhlasan. Tetapi kalau yang gerojokan sudah tahu, yang kriwian tidak jaluan, akan indah terasa hidup itu. Ya. Memang falsafah Jawa itu sangat bermakna kalau kita mau menarik pelajaran. Berikutnya ibu-ibu, kiat-kiat yang lain untuk menjaga keharmonisan kita sebagai Menteri Keuangan.
Kalau ada turah-turahan itu, bulan ini turah, lainnya lagi alhamdulillah masih ada rezeki, ada lagi disimpan. Kemudian jika ada saudara kita pihak laki-laki membutuhkan, keluarga pihak suami membutuhkan, kita harus legowo. Jangan suka napa nggih? Wong Jawa mundat. Iku lho, dulurmu senengane ngono kuwi. Dulurmu. Nah, nek dulurku kan ora tau ngono-ngono kuwi. Nah, tolong. Karena kita sudah menjadi suami istri, jangan punya penilaian saudara ipar. Hilangkan kata-kata ipar di embel-embel saudara. Kalau saudara suami juga saudara kita, saudara istri juga saudara suami. Kita harus ada keterbukaan. Jangan kalau pihak suami pas main ke rumah, pas ada istrinya diem saja. Tapi kalau pas istrinya sudah tidak ada, dia matur butuhnya ini. Terus suami diam-diam memberi kepada saudaranya, itu mundak dadi eri. Eri itu kan kecil ya, tapi menusuk, mengakibatkan sakit. Nah, pernah itu ada keluarga yang niatnya apik, tapi tidak matur dengan suami istrinya, yaitu mengkajikan. Niatnya apik, ngajak ke dulure. Tidak izin istri. Istrinya tahu-tahu bahwa saudaranya ini dihajikan. Dua-duanya wadul ke rumah saya, nangis dan tukaran. Nangis dan tukaran, suami istri itu. Kemudian Pak Hamid memberitahu hak-hak suami dan hak-hak istri. Kalau uang suami itu boleh ya, setelah kewajiban keluarga itu tercukupi, suami boleh menggunakan haknya. Istri pun jika punya rezeki, punya hak untuk memberikan kepada yang lain tanpa seizin suami. Tetapi untuk menjaga keharmonisan keluarga, lebih baik ada kompromi. Yang kena dirembuk, ya dirembuk. Maka suami dan istri tidak boleh ada dusta di antara kita. Setelah itu menyadari kesalahan masing-masing, rangkul-rangkulan di hadapan saya. Cipiki di hadapan saya dan Pak Hamid. Itu ada dua keluarga seperti itu. Yang satu masalah pilwil, yang satu masalah keuangan. Lah kalau sudah saling ikhlas, saling ridho, akhirnya apa? Happy ending. Happy saja, terakhir dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Akhirnya rukun-rukun lagi, tidak ada masalah. Akhirnya ada komitmen di antara mereka bahwa kalau memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki, yang memberikan adalah istri. Kalau pihak istri, yang memberikan adalah suami. Beres. Artinya saling pengertian, saling mengerti. Jadi yang pihak perempuan kalau butuh mature ke pihak laki-laki. Kalau laki-laki butuh mature pihak perempuan. Tapi itu jarang
sekali, jarang-jarang. Tapi diharapkan seperti itu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu di belakang, dari belakang, tangan dari belakang. Selindutan, orang Jawa bilang. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau istri, ibu-ibu, karyawati atau apapun yang memiliki rezeki sendiri, jangan suka pamer ke hadapan suami. Tadi saya sudah matur. Tetapi penggunaannya sekarang, penggunaannya itu kalau suami itu panjenengan kan tahu persis watak-watak suami masing-masing. Kalau jembar dadane, tidak ingin tahu, monggo panjenengan bebas menggunakan rezeki itu. Tidak perlu izin suami kalau memang itu uangnya sendiri. Nah, jadi begini ibu-ibu, panjenengan baiknya karena panjenengan itu sebagai Menteri Keuangan, pisahkan. Ini uang saya sendiri, ini uang keluarga dari suami. Kalau nafkah dari suami itu jelas untuk kebutuhan keluarga. Kalau panjenengan punya dana sendiri, panjenengan untuk membelikan sesuatu kepada saudara-saudara panjenengan, kalau tercukupi dari keuangan ini sudah cukup, misalkan tidak utek-utek, monggo. Tetapi kalau utek-utek uang keluarga, panjenengan harus mencari ridho suami. Karena ridho suami itu surga panjenengan. Apalah artinya panjenengan lomo kemana-kemana, tapi suami tidak ridho. Jadi itulah ibu-ibu tugas-tugas panjenengan sebagai istri, dan termasuk diantaranya keluar rumah harus seizin suami. Kalau kebetulan suami tidak di rumah, bisa lewat HP, bisa pesen yang di rumah. Tetapi kok kira-kira suami tidak mengizinkan, karena 2-3 hari sebelumnya matur tidak ada izin, panjenengan haram hukumnya keluar rumah. Karena panjenengan itu pada hakikatnya sudah dibeli oleh suami. Persabu dibeli. Karena panjenengan waktu nikah itu ada yang namanya mahar. Mahar itu adalah tanda sahnya pernikahan, harus ada maharnya. Panjenengan sudah dibeli, maka kehidupan panjenengan adalah milik suami. Ibu-ibu, kalau anak perempuan sudah dinikahkan, itu adalah tanggung jawab suami. Kewajiban untuk ke orang tua sudah terlepas. Tetapi kalau anak laki-laki sudah menikah, tanggung jawab kepada keluarga masih. Ya, jadi misalkan ada anak laki-laki sudah berumah tangga, ibunya janda, tidak punya penghasilan, maka tanggung jawab kehidupan ibu tadi masih menempel terus-menerus kepada anak laki-lakinya. Tidak runtuh. Maka istri harus ridho ketika suaminya memberikan hartanya, sebagian hartanya kepada ibunya, karena tidak terputus. Tapi kalau anak perempuan itu terputus, sudah tidak menjadi tanggung jawab anak perempuan. Tapi kalau anak perempuannya didukung suaminya masih gemati, ya alhamdulillah. Yang kita harapkan seperti
itu. Jadi ibu-ibu, suami istri itu harus saling penuh pengertian, saling meridhoi. Nggih, panjenengan jangan sampai memiliki kegiatan di luar yang tidak diridhoi oleh suami, karena panjenengan itu hakikatnya 100% milik suami. Ngaten nggih? Ibu-ibu yang kami hormati, itu materi hari ini. Harapan kami semoga panjenengan menjadi keluarga yang harmonis. Jika ada kerikil-kerikil, angin sepoi-sepoi, itu sudah sangat wajar. Segeralah minta maaf apabila ada kesalahpahaman. Tidak mungkin dalam satu keluarga, di dalam mengarungi bahtera keluarga, mulus 100%. Pasti ada, kecil maupun besar, ada masalah. Tolong panjenengan kalau saged dirembuk yang baik-baik, jangan ada pertengkaran yang hebat, apalagi pertengkaran naudzubillahi min dzalik di hadapan anak-anak. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa kita hidup rukun selalu. Kalau ada masalah jangan dipendam, harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan segera, bisa menjadi bom waktu. Jangan sampai menjadi bom waktu. Ada lagi yang menjadi bara dalam sekam, ya. Ada lagi yang disebut gunung salju. Kelihatannya damai-damai saja, tetapi hanya di luarnya. Yang satu mencari pelampiasan, akhirnya ada pil, ada wil. Naudzubillahi min dzalik. Meskipun hanya sebatas curhatan. Pil wil hanya sebatas curhatan jarak jauh. Itu tolong jangan. Lewat HP misalkan. Cinta lama bersemi kembali. Nah, itu aneh-aneh saja itu anak-anak muda. Itu tidak hanya problem anak muda. Keluarga yang sudah lama pun hal-hal semacam itu bisa terjadi jika buntu komunikasi antara suami dan istri. Alhamdulillah kami juga pernah mendamaikan itu. Kejujuran suami, ibu-ibu. Suami ini curhat di hadapan saya dan istrinya. Apa adanya. Ya curhat-curhatan dengan mantannya. Kemudian juga diselesaikan, mereka saling merangkul, saling memaafkan. Lah itulah. Jadi orang tua itu ternyata tempat anak-anak muda untuk minta pertimbangan. Untungnya saya dan Pak Hamid itu untuk hal-hal semacam itu kami persilahkan. Welcome saja kepada ibu-ibu muda, suami-suami muda yang masih emosional. Jadi memang kita harus pandai-pandai ngerem, jaga emosi, jangan emosional, jangan egois, karena memang karakter laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang satu tercipta dari tanah, yang satu tercipta dari ego wekasan. Maka perlu ada saling pengertian. Ibu dan sahabat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada dari jemaah yang mau bertanya tentang tema hajat mandiri, monggo dipersilakan. Ada yang bertanya?
Ada Ibu? Bagaimana Ibu? Oh, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau menanyakan tentang ini pandangan terhadap sekarang lagi maraknya gerakan feminisme, yaitu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam bidang hukumnya. Seperti yang kita pahami dalam ngaji sehari-hari kita itu, seolah-olah itu perempuan adalah menjadi output dari sebuah rumah tangga. Semua tugas pengasuhan, baik mendidik, mengasuh dan lain sebagainya itu seolah titik beratkan pada tugas perempuan. Di satu sisi kita juga ada ulama dari Islam yang berpandangan bahwa dalam rumah tangga itu harus ada ketersalingan, jadi semuanya itu tidak ada tugas dari perempuan. Jadi bapaknya juga ada kewajiban yang sama dalam mendidik, mengasuh dan lain sebagainya dalam rumah tangga itu. Seperti Ibu Yai Badriah Qayyum. Nah, bagaimana pandangan Bunyai? Saya sebenarnya juga yang sebenarnya saya ngaji itu, kalau perempuan melaburi suami dapat pahala, tapi di satu sisi dalam perspektif persamaan gender itu ternyata semua perempuan itu tidak hanya menjadi objek, tapi juga berhak untuk keluar rumah, berhak untuk bekerja. Terus bagaimana mensikapinya jika suaminya ternyata tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, misalnya suaminya kurang tanggung jawab terhadap pendidikan anak, terhadap nafkah, namun sementara si istrinya itu menjadi pelaku utama di rumah tangga itu. Bagaimana pandangan Bunyai terhadap hal yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Sepertinya tadi materi memojokkan perempuan yang tugasnya seabrek-abrek, sementara tidak disinggung masalah tugasnya laki-laki. Ibu dan sahabat, ngaji kita ini adalah keperempuanan, maka saya titik beratkan kepada masalah perempuan. Nah, ini masalah perempuan kalau disandingkan dengan masalah gender yang dipertanyakan, akan kami jawab begini. Disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu satu strip di atas laki-laki perempuan, lebih kuat. Lu kuat apanya? Kuat tanggung jawabnya. Itu menunjukkan laki-laki harus lebih dari perempuan. Tugasnya lebih. Bukan dalil ini digunakan, saya lebih kuat, saya lebih kuasa, saya harus dominan, saya menguasai perempuan. Tidak seperti itu. Justru laki-laki itu lebih tinggi kewajibannya di dalam hal menegakkan keharmonisan rumah tangga. Ekonomi pun tanggung jawab suami. Panjenengan perempuan itu sebetulnya tidak memiliki tanggung jawab ekonomi. Itu laki-laki. Tapi karena panjenengan diberi kelonggaran oleh suami, ada izin suami, panjenengan punya potensi. Kenapa tidak dikembangkan? Panjenengan diberi motivasi. Akhirnya panjenengan ada yang jadi PNS, ada yang jadi karyawati, ada yang jadi pedagang, disupport oleh suami. Nah, ini menunjukkan toleransi yang tinggi suami terhadap istri. Kalau istri sudah aktif keluar,
karena diberi kelonggaran oleh suami, maka istri juga harus tahu diri. Bukan berarti tanggung jawab mutlak yang kita rembuk tadi adalah masalah perempuan. Tugasnya perempuan saja. Bukan. Laki-laki malah lebih banyak kewajibannya. Kemudian masalah tugas. Tadi kan tugasnya bapak belanja. Kemudian ekonomi. Termasuk mencuci. Nah itu kan sudah luar biasa kalau ada. Tadi kan di awal-awal saya sudah matur. Saking api-apike perempuan Jawa. Dan ada dawuhe Kanjeng Nabi, saelek-eleke wong lanang yaiku sing ora iso hormat marang wong wedok. Nah, ini kan bisa kita gunakan apa ya? Pedoman ini. Hai suami-suami, hormatilah daku. Kalau hormat, maka saya kepingin cincin, belikan daku. Kalau itu kita mau menuntut, tapi kita itu tidak kok. Kita itu baik hati, pengen cincin, ya uang tabungan kita sendiri. Kita kepingin baju yang seperti itu, ya kita beli sendiri. Wah, alangkah. Ya, itu sudah gender, ibu-ibu. Ya. Kita itu kan tidak perlu misalkan kita pingin baju warna ini izin suami. Tapi juga ada sih bapak-bapak yang nyun sewu BH saja yang memilikan suami. Tak berdaya perempuannya karena tidak punya penghasilan, tidak diberi keleluasaan. Lah itu suami yang kurang menghormati istri. Ya. Kalau suami yang apa ya, jembar dadane, jangan pernah laki-laki yang apa ya, yang menjaga keprawiraan, menjaga muruahnya. Itu kalau di toko harus dari dompet laki-laki. Meskipun nanti di rumah tak ijoli Pak, tak ijoli Mas. Itu karena ini sudah uang belanja. Maka saya itu kalau pergi-pergi kemana saja dengan Pak Hamid, saya enjoy. Dompet saya aman. Aman. Karena laki-laki itu menjaga itu tadi. Bensin meneng wae saya. Masuk rumah makan meneng wae. Ya. Itu karena tadi, karena tahu persis bahwa menghormati istri itu adalah jalan surga bagi laki-laki. Kalau suami istri itu tahu persis hak dan kewajiban, istri ya tahu hak kewajiban, suami juga tahu hak dan kewajiban, maka akan klop. Tidak ada masalah. Itu yang kita harapkan. Maka pengertian itulah yang dibutuhkan di dalam membentuk keluarga. Tidak bermodalkan cinta saja. Kalau cinta saja itu, kalau tidak ada pengertian, kalau saling egois, ya tidak ada titik temu. Breng bendino. Iki gender Mas. Aku apa arisan sehari 3 kali itu gender Mas. Nanti yang Masnya, iko lu anakmu rembes kabeh kalau benar nose. Kowe kok maca. Nah itu tidak ada pengertian ya. Harus ada pengertian. Yang penting ibu-ibu dan sahabat, istri punya niat untuk membahagiakan suami dan keluarga.
Suami punya niat membahagiakan istri dan keluarga. Kebahagiaan itu sangat relatif. Ya, kebahagiaan itu sangat relatif. Ada yang mobilnya banyak, rumahnya bagus, binatang piaraan yang mahal-mahal, tetapi jiwanya kering kerontak. Tapi ada juga yang rumahnya sederhana, daharnya ya sederhana, tapi senyum selalu menghiasi. Lah kita syukur kalau semuanya dunia dan akhirat kita genggam bersama-sama. Kita itu wajib menggenggam dunia, ibu-ibu, tapi tidak melupakan kebutuhan akhirat. Kita mencari harta, mencari rezeki itu wajib, tapi tidak boleh hubbud dunia. Dalam pikirannya hanya untuk menambah invest, menambah kekayaan terus-menerus tanpa berpikir memanfaatkan rezeki untuk akhirat. Monggo yang mau konsultasi langsung, monggo. Kalau tidak di sini di rumah bisa, monggo. Masih ada yang mau bertanya? Kalau misalnya begini, Monggo. si istri itu menjaga keluarganya, tapi suami itu dan sebagainya. Kita mau bagaimana menghadapi suami yang seperti itu? Apakah harus takdir? Punya suami yang Ngelim, maksudnya tidak mau menafkahi, kemudian punya perempuan lain begitu. Apakah kita harus tabur? ini ada istri memiliki suami tanda petik beling. Bagaimana solusinya? Ibu-ibu dan sahabat, suami yang beling, ninggal sholat, beling, malas bekerja, beling, cuek terhadap kebutuhan rumah tangga, beling, cuek pendidikan anak-anak. Ini kita konsultasikan dengan baik-baik. Tetapi ketika jalan buntu, tidak ada yang bisa merubah. Sudah dinasehati si A tidak berubah, dinasehati si B tidak berubah, masih pancet seperti itu. Istri berhak mengajukan gugatan cerai kalau itu dimandang lebih manfaat. Tetapi cerai itu hal-hal yang halal, tetapi didukani Gusti Allah. Halal, tapi Allah tidak renang. Lah kalau kita paksakan bagaimana? Kita menderita. Padahal masa ke depan masih panjang. Apalagi kalau sudah punya anak. Nah, solusi terbaik cerai. Tetapi harus mendapat dukungan keluarga. Kalau pihak keluarga laki-laki juga mendukung, udah ceraikan saja, anak saya begini, biar tahu rasa. Kan ada masa-masa cerai itu tidak sekali jatuh talak 3. Ada masa, Allah itu begitulah Islam itu. Ada talak 1. Kemudian ada masa, ini masa introspeksi laki-laki. Kenapa saya sampai seperti ini? Saya harus berubah karena saya mencintai keluarga. Kalau ada perubahan, kemudian rujuk kembali, kenapa tidak?
karena masih ada sedikit cinta di antara mereka dan ada rasa tanggung jawab. Kemudian ketika rujuk itu masih punya talak 2. Ini dihati-hati. Dihati-hati jangan sampai muncul talak kedua apalagi ketiga. Kalau sudah talak ketiga maka harus ada muhalil. Muhalil itu ada laki-laki lain yang menikahi perempuan itu, kemudian ditalak, habis iddahnya ini boleh menikah lagi. Dan talak yang 3 itu sudah terhapus. Dan hati-hati, jangan sampai lagi talak. Itu berarti pernikahan yang untuk permainan, tinggu-dulanan. Lah sekarang ada kalimat yang tidak sengaja sudah jatuh talak. Artinya itu sebetulnya tidak menalak, tapi bisa jatuh talak ketika suami atau begini, tidak kalimat talak, tapi karena marah, ya itu bisa jatuh talak. Contohnya, tak oleh nopo nggone ibumu, ya, itu bisa jatuh talak karena talak tidak bisa untuk main-main. Semoga saja kita tidak menemukan suami tipe seperti itu, Mbak Iya. Suami kita insya Allah baik-baik semua. Amin. Allahumma amin. Kalau ada mencennya sedikit, misalkan kita tarik kembali. Ada mencongnya, kan manusiawi, kita tarik kembali supaya lurus. Dan dalam sholat selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Ad-din, agama Islam. Maka hal-hal yang menceng dari aturan agama Islam kembali kepada siratal mustaqim. Monggo Mbak ya. Mari kita untuk kesempatan kita pada jam ini dengan baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Wala syai'inal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas penjelasan teman-teman. Terima kasih kami tunggu teman-teman sampai nanti tanggal 13 Ramadan. Besok masih lagi untuk tema itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.